إن شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita mulai dari air bahas dulu sebagaimana manhajnya Hudzaifah. Ibu kenal Hudzaifah? Kebaikan, dan itu bagus. Hudzaifah lebih tertarik bertanya kepada Nabi tentang agar apa? Agar bisa terlepas dari keburukan itu. Ya. Salah satu keburukan Iblis senang dengan zina, senang dengan khamar, senang dengan judi, senang dengan pembunuhan, senang dengan korupsi. Tapi Iblis lebih senang lagi. Kemarin sudah kita bahas. Kenapa Iblis lebih suka dengan bid'ah daripada zina, khamar, judi, korupsi, membunuh? Karena bertobat tidak merasa salah kok tobat. Adapun berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, yang bertaubat karena memang merasa salah. Kalau bid'ah gimana mau tobat? Tidak merasa salah. Maria, salawat tibul qulub dan seterusnya, mereka dengan bangganya berharap pahala dari Allah padahal dosa. Nah, Iblis senang sekali. Kesenangan nomor berapa, Bu? Bid'ah ini kesenangan Iblis nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 1 apa, Bu? Nomor 1 syirik. Yang paling disukai oleh Iblis nomor 1 adalah syirik. Nomor 2 bid'ah. Nah, karena hari ini banyak bid'ah, apa sedikit bid'ah, Bu? Hari ini banyak sekali. Di zaman Nabi? Di zaman Nabi? Bukan sedikit, nggak ada. Di zaman Abu Bakar? Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Sudah ada bid'ah? Setelah Umar ditusuk saat mengimami sholat subuh, 3 hari setelah itu Utsman. Nah, di zaman Utsman inilah muncul bid'ah pertama kali, aliran sesat pertama kali. Khawarij. Dalam fikihnya bid'ah khawarij kan bid'ah manhaj, bid'ah akidah, tapi nular ke fikih. Wanita yang bersih dari haid disuruh mengqadha salat. Ya, ini bodoh sekali orang khawarij. Nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji saja zaman sekarang tahu kalau wanita bersih dari haid, sudah mandi, sudah bersih, sudah hilang hadas besar, perlukah mengqadha salat selama tidak. Ini khawarij dulu ya. Padahal waktu itu Aisyah masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas masih pada hidup. Tapi luar biasa mereka bodoh sekali. Ya, hari ini kaum muslimin lebih bodoh lagi karena berbagai macam bid'ah.
Kita meyakini keyakinan bid'ah bahwa di antara air itu ada air yang mustakmal. Kalau ibu masih ingat pelajaran di SMP dulu atau SMA, bahkan SD diajarin ya, macam-macam air ya. Ada air mutlak, ada air apa lagi? Ada air suci, mutlak itu suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan ya. Air suci dan mensucikan, airnya suci dan bisa mensucikan, itu ya, kaidah begitu ya. Dulu pelajaran dulu SMP ya. SMA sepertinya diulang lagi. Suci tapi tidak bisa, iya, air teh, air kopi. Nah, ini memang pelajaran fikih bid'ah begitu, mengada-ada, larang ya. Belanda itu ya, supaya pesantren-pesantren itu enggak bahas tentang ayat-ayat jihad membela negara, jihad melawan orang-orang kafir, jangan bahas. Kalau orang anjingnya hilang, lalu anjingnya diikat ke badan dia, supaya sibuk, supaya konsentrasi ke situ, supaya kaum muslimin tidak ada semangat untuk berjihad, ngusir Belanda dari tanah air ya. Salah satu proyeknya Belanda, nah ini tidak benar. Nabi tidak pernah mengajarkan pembahasan ada air mutlak, ada air musammas, ada air mustakmal ya. Mustakmal itu isim maf'ul dari istakmala yasta'milu. Istakmala yasta'milu artinya apa? Yang belajar bahasa Arab, dipakai. Dan ini bid'ah. Mereka meyakini kalau air sudah dipakai, nggak boleh dipakai lagi. Besar lah. Nah, kemudian sisa air wudhu yang dipakai ibu itu netes ke bak itu lagi, ya. Apakah air di dalam bak ini masih bisa dipakai untuk wudhu? Boleh. Dan airnya tentu pakai gayung kan, di zaman Nabi kan belum ada pancuran, pakai gayung. Apa ada jaminan bahwa air yang sudah mengena badan Nabi, badan Aisyah tidak kembali lagi ke bak, balik lagi ke bak? Masalah? Nggak masalah. Nah, ini oleh mereka dipermasalahkan, oh nggak sah. Itu namanya air mustakmal katanya. Bahkan Nabi pernah berwudu dengan air sisa mandi dari Maimunah. Nah, berkata, ya Rasul, itu bekas saya mandi, sisa segitu ya. Kata Nabi, kenapa? Yang penting nggak najis. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu tidak najis. Al-mu'minu la yanjusu. Seorang mukmin itu tidak najis. Maka ketika ada air seember, kita masukin tangan kita celupkan ke situ, katakan seperti tadi, air yang sudah dipakai itu tidak boleh dipakai lagi. Ini sebuah ketentuan yang keliru, sebuah ilmu yang bid'ah. Yang benar adalah boleh. Kalau nggak boleh, berarti Nabi nggak sah dong wudunya. Dengan air sisa istri beliau, ya.
Kita tentang air dulu ya. Kita bahas yang salah-salah dulu. Kalau sudah benar ngapain dibahas, ya kan? Nah. Air menjadi tidak sah untuk berwudu, untuk mandi itu kalau apa, Bu? Iya. Kalau berubah warnanya dengan warna najis gitu. Bukan butek, keruh. Di beberapa daerah di Indonesia ini, di Kalimantan Barat misalnya, itu air warnanya apa, Bu? Pernah ke sana? Ada orang sana? Itu merah. Sahkah? Sah ya. Jadi keliru kalau mengatakan kencing ya. Yang najis itu air kencingnya siapa, Bu? Hah? Iya, bukan hewan. Najis, unta misalnya, berarti Nabi pernah. Ya, padahal yang najis pasti apa, Bu? Yang najis pasti haram dimakan, diminum. Yang haram belum tentu najis, gitu ya. Yang najis pasti haram, yang haram belum tentu najis, ya. Ibu masuk pasar, di situ ada, kalau itu, nah tangan kita menjadi najis, jawabnya tidak, karena haram belum tentu, ya seperti alkohol kan haram diminum. Apakah ketempelan alkohol kemudian najis? Alkohol tidak haram. Jadi yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti haram, ya. Jangan sampai nanti kita melakukan hal yang salah, ya. Bayangnya bid'ah, ya. Ya, yang setiap hari kita lakukan apa, Bu? Untuk apa? Air untuk apa? Hah? Iya. Dalam berwudu, kita lanjut yang kemarin. Wudu dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari dan seterusnya. Ini adalah dalalah, kullu dalalatin fillah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Maka sekecil apapun bid'ah kita harus tahu. Ya, tentu kita tidak mau terancam neraka, ya kan? Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin fillah. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat memulai wudu? Bukan membaca nawaitul wudu'a li rafil hadasi, tapi mengucapkan bismillah tanpa lafaz
tanpa lafaz ar-Rahman, tanpa lafaz ar-Rahim. Tawaddu'u bi bismillah, kata Nabi, berwuduklah kalian dengan mengucapkan bismillah, tanpa ar-Rahman, tanpa ar-Rahim. Sama dengan makan, sama dengan minum. Rasul dan para sahabat ketika makan, ketika minum, ketika memulai wudu, cukup dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Adapun Allahumma barik lana fima razaqtana, hadisnya ada, hadisnya betul, tapi hadisnya dhaif. Ya, maka makan, minum, wudu cukup diawali dengan tidak sekedar membasahi, tidak seperti anak kecil kakinya ditaruh di bawah pancuran basah semua, betul, tapi tidak benar, bahkan terancam tidak sah karena tidak harus digosok, ya. Kalau tidak digosok, ini sebuah kesalahan dan terancam tidak sah. Kemudian yang dicontohkan oleh Nabi setelah menyela-nyela jari, maka beliau mengambil air dengan satu tangan, dengan satu tangan kanan. Kemudian istinsak dan tamatmat secara bersamaan, ya, mengambil dengan satu tangan itu cukup, ya. Karena sunnah dalam berwudu itu pakai air sedikit apa air banyak, Bu? Sunnahnya pakai air sedikit, jangan pakai air yang banyak. Maka kalau ibu pakai pancuran, pakai keran, ketika ibu menggosok-gosok tangan, menggosok-gosok wajah, kerannya dimatiin dulu, kan lumayan lama menggosok-gosok tangan, menggosok-gosok wajah, menggosok-gosok kaki, itu air masih ngocor. Mubazir itu temannya siapa, Bu? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu temannya setan. Maka jangan pernah tabzir, ya, membuang-buang air dan tidak ada gunanya, membuang-buang makanan tidak dimakan, membuang-buang uang tidak ada gunanya. Ini tabzir, jangan sampai terjadi. Kalau ada gunanya nggak masalah, walaupun makanan itu bertonton nggak masalah kalau memang dimakan, ya. Membuang-buang uang buat siapa? Buat masjid, buat pesantren, buat fakir miskin, ya bagus, ada gunanya. Yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya itu nggak ada gunanya. Itu kan air ngocor terus, air keran ngocor terus, tapi nggak ada gunanya. Ini tidak disukai, ya. Sunnah makan nggak habis, ngambil semaunya,
di piring masih banyak, sudah kenyang karena ngambilnya semaunya. Itu dikumpulkan itu ribuan ton. Dan kalau diuangkan miliaran itu. Itu biasa. Kalau faham sunnah ini luas, terselesaikan dengan kaum muslimin. Kesalahan gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin. Maka ibu kalau berwudu pakai keran, ambil secukupnya, dengan satu tangan tadi untuk mulut dan hidung, ya. Gitu. 3 kali boleh, 2 kali boleh, 1 kali boleh. Jangan berapa kali, Bu? Jangan 4 kali. Ini israf, ini berlebihan, ini gulu. Apalagi 5 kali, 6 kali. Cukup terbanyak 3 kali. 2 kali mencukupi, 1 kali juga sah. Dan disunahkan menghirupnya itu wali sedang apa, Bu? Hirupnya jangan terlalu dalam, ya. Kemudian membasuh wajah, insya Allah sudah benar, ya. Membasuh wajah dengan digosok-gosok. Banyak tidak benar adalah tadi mengambil air dengan satu tangan, kemudian sekaligus menghirup dengan hidung. Jadi hidung juga, mulut juga. Ini yang banyak keliru. Kitab fikih di negeri kita ini fikih apa, Bu? Fikih apa, Bu? Fikih madhab. Fikih madhab. Jadi bentar-bentar ini menurut Imam Syafi'i, ini menurut Imam Malik, gitu. Ini menurut Imam Ahmad. Jarang sekali, oh ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasul dan para sahabat begini nih, ya, jarang sekali. Sangat jarang sekali. Padahal kita disuruh mencontoh siapa, Bu? Kita disuruh mencontoh siapa? Mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya, kita disuruh mencontoh Rasul dan para sahabat. Setelah wajah, tangan digosok-gosok, ya, sampai siku. Kemarin kita bahas ada syubhat sampai ke mana, Bu? Ke ketiak, ya. Itu berdasarkan hadis mudraj. Jadi sabda Nabi, innal mu'mina jaa yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min asaril wudu. Nanti pada hari kiamat seorang mukmin itu akan menghadap Allah dengan wajah, tangan, kaki berseri-seri karena bekas wudu. Jadi bekas wudu kita itu dikenali oleh Nabi. Oh, ini umatku, gitu. Walaupun Nabi belum pernah ketemu dengan kita, insya Allah Nabi akan mengenali kita dengan bekas wudu, karena bekas wudu itu berseri-seri. Sampai di situ sabda Nabi. Tapi sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi, istilahnya hadis mudraj, ya. Apa ucapan perawi? Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al
Barang siapa yang ingin memanjangkan bekas wudhunya, maka lakukanlah. Artinya akan sampai ke tiang. Kalau wudhu itu biasanya sampai mata kaki, panjangkan sampai lutut, agar nanti berseri-serinya sampai lutut, sampai ke tiang. Ini bukan sabda Nabi, ini istilahnya hadis mudrad. Sabda Nabi yang kemasukan ucapan perawi. Ya, sama dengan hadis Asma'ul 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah, itu sabda Nabi. Tetapi sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi, yaitu Asma'ul Husna yang dimaksud adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin sampai 99. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini ucapan perawi yang tentu bisa benar bisa salah. Dan setelah diteliti oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain, ada sekitar 24 atau 25 yang salah dari Asma'ul Husna yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Biasanya berada di mushaf Al-Quran halaman terakhir. Suka ada itu Asma'ul Husna, itu tidak semuanya benar. Jadi kita menggosok-gosok tangan itu cukup sampai sikut saja. Tidak perlu sampai ke tiang. Ya. Nah, setelah menggosok-gosok tangan, apakah kedua telapak tangan kita masih basah apa sudah kering, Bu? Masih basah apa sudah kering? Kira-kira? Masih basah tentunya ya. Nggak mungkin langsung kering. Maka tidak perlu dibasahi lagi. Ya, untuk mengusap kepala dan telinga. Untuk mengusap kepala dan telinga tidak perlu mengambil air lagi, karena dua telapak tangan kita masih basah, kecuali sudah kering. Karena satu dan lain hal mungkin sudah kering, ya ambil lagi lah. Kalau masih basah, tidak perlu mengambil air lagi. Kedua telapak tangan kita yang masih basah itu kita usapkan ke kepala kita. Jangan bahas rambut, Bu, ya. Kepala. Jangan bahas rambut, kepala. Kan rambut ada yang panjang sekali, ada yang pendek, ada yang botak, gundul, nggak ada rambutnya. Semuanya sama. Karena yang dibahas kepala. Ada yang bertanya, bagaimana kalau wanita rambutnya panjang? Ya nggak ada masalah. Kan yang dibahas kepala, bukan rambut. Jadi kedua telapak tangan kita tempelkan di kepala kita bagian depan, ya. Kemudian kita kebelakangkan, dari belakang ke depan lagi, langsung telinga, langsung kedua telinga. Atau boleh juga dibalik, di riwayat Abu Daud ada dari belakang ke depan, lalu dikebelakangkan lagi, kemudian langsung telinga. Berapa kali, Bu? Berapa kali? Cukup satu kali. Cukup satu kali. 2 kali, 3 kali bid'ah. Karena Rasul dan para sahabat mencontohkan satu kali. Berbeda dengan wajah tadi, tangan tadi, istinsyak dan tamat-mat tadi. Itu boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Adapun mengusap kepala berikut telinga cukup 1 kali.
ya. Kemudian langsung kaki tentu sampai mana tadi Bu? Sampai dengkul apa cukup mata kaki? Cukup mata kaki dengan digosok-gosok, semuanya ya digosok-gosok. Maka tidak boleh seperti anak-anak itu pancuran kakinya ditaruh. Jadi di kakinya itu masih ada bulatan-bulatan, ya biasa kan ada bulatan-bulatan seperti itu, bahkan mempengaruhi keabsahan. Jika ibu pakai khuf atau semacam kaos kaki ya, maka boleh untuk tidak usah dilepas khufnya. Berarti tidak dibasuh, tapi diusap. Karena di dalam wudu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Yang diusap kok dibasuh bid'ah, dibasuh kok diusap juga bid'ah. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, kalau wudu kakinya tidak dibasuh, tidak diguyur, tapi diusap. Apa Bu yang diusap? Iya, kepala plus telinga. Yang diusap cuman kepala plus telinga. Adapun kaki guyur, dibasuh, digosok-gosok dengan tangan. Kecuali kaki kita memakai apa tadi? Memakai khuf, maka boleh khuf itu tidak usah dibuka, cukup diusap sekali. Atasnya apa bawahnya? Bawahnya apa atasnya? Bagian telapak kaki apa atasnya? Atasnya. Kemungkinan besar kotor bawahnya, tapi Nabi menyuruh kita mengusap khuf atasnya. Disitulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu harus masuk akal, tentu mengusap khuf itu bawahnya, bukan atasnya, karena yang kotor kan bawahnya tentu. Tapi agama tidak harus masuk akal. Agama betul-betul sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mau masuk akal, nggak mau masuk akal, mau sesuai nurani dengan tidak sesuai nurani, nggak masalah. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah pahala, walaupun nggak masuk akal, walaupun tidak sesuai dengan nurani kita, logika kita ya. Ada orang muji-muji ibu, suruh ngapain? Suruh ambil debu, nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak masuk nurani. Orang disanjung-sanjung kok disuruh naburin mukanya dengan debu. Itulah perintah Nabi SAW. Kalian melihat orang yang menyanjung-nyanjung, memuji-muji, ya gululah ya, maka ambillah debu, taburkan ke wajahnya. Ini tidak masuk akal. Dan itulah agama, tidak harus masuk akal ya. Jadi kalau ibu pakai khuf, cukup diusap, dengan syarat ketika memakai khuf tersebut, ibu sudah wudu biasa. Jadi kita wudu seperti biasa, habis itu pakai khuf ya. Wudu untuk sholat duha misalnya jam 8, setengah 9, habis itu pakai khuf. Kemudian jam 11-an kentut, mau sholat duhur, wudu ya kan, cukup diusap atasnya ya. Itu
sunnahnya seperti itu. Berapa lama? Sehari semalam. Sudah kita 24 jam. Ya. Jika musafir 3 hari 3 malam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Kalau bukan musafir 1 hari 1 malam. Ada pertanyaan, Bu? Jelas ya? Kecuali tayamum, ya. Kalau tayamum itu semuanya diusap semua. Kemarin kita singgung sedikit kesalahan tayamum. Apa, Bu? Mengusapkan tangan ke debu 2 kali, ya. Padahal yang sunnah itu sekali, ya. Ibu cari dinding atau lantai atau lemari yang berdebu, ya. Kalau tidak berdebu jangan, cari yang berdebu, dan tentu berasa, ya, ketika kita tempelkan tangan kita ke lemari atau ke lantai atau ke tembok yang berdebu, kan berasa tangan kita. Kalau terlalu tebal boleh ditipiskan. Nah, kemudian langsung diusapkan ke wajah kita. Setelah itu langsung ke punggung telapak tangan kita, ya, atau bahasa kita telapak tangan bagian belakang, ya. Tidak usah sampai ke sikut. Cukup sampai punggung telapak tangan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari Nabi apa kemarin, Bu? Lebih dari Nabi? Lebih dari Nabi adalah bid'ah. Lebih dari Rasul dan para sahabat adalah bid'ah. Salat tarawih 11 rakaat, kita kok 17, ya bid'ah. Rasul dan para sahabat puasa Ramadan sebulan, kita sebulan setengah, ya bid'ah, ya. Rasul dan para sahabat melempar jumroh 7 kali, kita sengaja 10 kali, bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seperti tadi, maka berwudu adalah 3 kali 3 kali. Lebih dari 3 kali bid'ah, ya. Dan hati-hati terhadap bid'ah. Ini dosa yang sangat, apa tadi, Bu? Bid'ah dosa yang sangat disukai oleh iblis. Tayamum itu pengganti apa, Bu? Pengganti wudu doang? Wudu doang? Ibu harus mandi junub karena selesai haid, tapi ibu meriang luar biasa.
nggak bisa terkena air, ketempelan air saja dinginnya luar biasa misalnya, ya. Adakah cara selain mandi? Adakah cara selain mandi? Harus mandi, harus masak air. Padahal kena air, menderita luar biasa, ya. Maka ibu tidak usah mandi, dan hadas besar ibu bisa hilang. Caranya tayamum. Jadi tayamum itu bukan cuman pengganti wudhu, tapi juga mengganti mandi. Jadi pengganti mandi adalah tayamum, pengganti wudhu adalah tayamum. Tidak bisa wudhu, atau bisa wudhu tapi tidak sempurna. Masa wudhu kakinya nggak boleh kena, tangan boleh kena, wajah boleh kena, tapi nggak boleh, kaki nggak boleh kena, ya tentu nggak bisa wudhu. Namanya wudhu ya harus dengan kaki. Kaki nggak boleh kena air, luka menganga misalnya, maka cukup tayamum. Banyak pendapat, tapi ini pendapat, ya, tayamumlah. Barang siapa yang tidak bisa mandi, tayamumlah. Awal mula syariat tayamum, masih ingat Bu? Syariat tayamum itu baru ada di syariat Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail sampai Nabi Isa, belum ada tayamum. Nggak ada syariat tayamum. Syariat tayamum baru ada di syariat Nabi Muhammad SAW, gara-gara diawali oleh syariat tayamum gara-gara, pernah dengar Bu? Kalungnya Aisyah hilang. Ini dalam perjalanan ikut bantuin nyariin setengah jam, ya. Datang waktu sholat kalau tidak salah asar, ya. Di situ nggak ada air, nggak ada sumber air. Ini dalam perjalanan. Sampai ada orang yang mencela Aisyah. Ini keluarga Abu Bakar ini memang begini nih, gara-gara kalungnya Aisyah, ya, ngomong nggak enak lah. Sibuk nyari kalung, akhirnya datang waktu sholat nggak ada air. Nggak lama tiba-tiba Nabi tidak sadarkan diri. Biasa, ketika Nabi tidak sadarkan diri, berarti Nabi sedang menerima wahyu. Ketika Rasulullah menerima wahyu, beliau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beliau menerima wahyu itu bukan pas tidur, bukan selalu pas tidur, bukan selalu pas, ya dimanapun, terserah Allah. Bahkan Aisyah pernah mengatakan Rasulullah pernah menerima wahyu padahal sedang satu selimut denganku, tidur bersama Aisyah. Artinya terserah Allah, bukan terserah Rasulullah. Rasulullah menepi dulu, Rasulullah cari tempat yang sepi dulu, nggak ada begitu. Itu dukun. Kalau dukun begitu, ya. Kalau dukun cari tempat dulu yang sepi, yang nyaman. Nah, ketika kaum muslimin sibuk mencari air, sibuk mencari apa tadi? Kalungnya Aisyah, tiba-tiba Nabi tidak sadarkan diri. Ya.
yaitu menerima wahyu. Apa wahyu yang diterima? Di surat Al-Maidah, ya, tentang tayamum. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian mau berwudu padahal tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba, ke wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan tangan kalian. Tangan ini kan panjang, ya, tapi dicontohkan oleh Nabi telapak tangan. Nabi mencontohkan telapak tangan, ya. Nah, setelah kejadian ini baru mereka memuji-muji keluarga Abu Bakar. Ya, ada pertanyaan, silakan.